Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas tentang magnet yang terjadi pada konduktor atau kumparan yang dialiri oleh arus listrik. Nah, sebagai dasar kita sudah pelajari di sekolah ya, kalau ada sebuah konduktor kita aliri arus I, maka akan terjadi medan magnet melingkar seperti ini sesuai dengan hukum tangan kanan. Kalau arusnya ke atas, ini arah jempolnya, maka arah dari medan magnetnya B, dalam hal ini B simbolnya, itu dari belakang sana ke depan sini sesuai dengan arah jari keempat jari kita. Nah, kekuatan medan magnet ini B ini dalam satuan Tesla itu dirumuskan dengan rumus berikut, bahwa B adalah mu 0 kalikan I, itu arus yang mengalir dalam satu buah medan magnet dibagi dengan 2pi kalikan R. R nya itu adalah jarak antara konduktor atau kabelnya dengan medan magnet yang kita ukur. Nah, dari sini kita tahu bahwa kekuatan medan magnet itu dipengaruhi oleh mu 0. Mu 0 itu adalah permeabilitas dari core, atau intinya kalau hal ini dia tidak menggunakan core, jadi ini adalah permeabilitas dari udara kalikan arus dibagi dengan 2pi kalikan R. Nah, untuk meningkatkan kekuatan medan magnet kita bisa meningkatkan mu 0, tetapi kita nggak bisa karena kita hanya pakai udara, ini nggak ada inti besinya, maka ini kita tidak bisa variasikan. Maka untuk bisa menaikkan kekuatan medan magnet B itu kita bisa lakukan dengan menaikkan arus. Jadi semakin kita tambah arusnya, semakin besar arus yang melewati sebuah konduktor, maka medan magnet yang terjadi semakin kuat. Jadi garis-garis gaya magnet ini B nya itu akan semakin banyak kalau kita tambahkan I nya. Nah, sebaliknya kalau kita ambil jarak yang jauh dari kabel atau kawatnya ini, kita ambil jarak yang jauh, semakin jauh maka kekuatan medan magnetnya akan semakin kecil. Nah, satu-satunya jalan untuk kasus ini adalah kalau kita mau menaikkan medan magnet, kita bisa menaikkan arusnya. Semakin besar arus, semakin kuat medan magnetnya. Semakin kecil arus, semakin kecil medan magnet yang terjadi. Nah, itu dasarnya dengan aturan tangan kanan. Nah, sekarang bagaimana atau apa yang terjadi ketika kita dekatkan dua kabel atau dua konduktor yang kita aliri arus. Sebagai contoh, kalau ini arusnya searah ke atas semua, nah kita bisa pakai tangan kanan seperti tadi. Ini jempol arah arus, yang ini arah medan magnetnya, yang ini sebelah kiri itu berarti arah medan magnetnya ke sini, dari belakang sana ke depan, ini ke belakang. Nah, yang kabel yang kedua, karena dia juga ke atas, maka arah medan magnetnya juga sama, berarti dari belakang sana ke depan sini, ke belakang sana ke depan, Nah, apa yang terjadi antara dua konduktor atau dua kawat ini? Maka yang terjadi adalah tarik menarik. Kenapa? Karena kita lihat ini bahwa arah medan magnetnya itu berlawanan. Kalau berlawanan berarti dia salah satu menjadi utara, salah satu menjadi selatan, atau sebaliknya. Nah, maka akan ada gaya tarik menarik. Nah, jadi yang konduktor yang satu ini ketarik yang kedua, atau sebaliknya konduktor yang kedua ini akan ketarik ke kiri. Yang ini tertarik ke kanan, atau yang ini tertarik ke kiri, saling tarik menarik. Arah galernya ke sini atau ke sini. Nah, sedangkan kalau kita rubah arusnya, misalkan yang kabel yang satu itu masih tetap ke atas, kemudian yang kabel yang kedua itu ke bawah, maka medan magnet yang terjadi, kita ikuti aturan tangan kanan lagi, ini ke atas, maka ini ke sini, dari depan ke belakang, sama seperti ini tadi. Nah, sedangkan yang kabel yang kedua, ini ke sini kan, jempol arusnya ke bawah, maka ini dari sana ke sini, dari belakang sana depan sini. Nah, kalau kita perhatikan yang di antara tengah-tengahnya itu arah medan magnetnya adalah searah. Searah itu artinya satu kutub. Satu kutub berarti dia saling tolak menolak. Nah, berarti dalam kondisi ini
kabel yang kedua itu akan kedorong ke kanan, atau kabel yang satu itu kedorong ke kiri. Nah, bagaimana kok bisa kalau arahnya itu sama, dia tolak menolak, arahnya berlawanan, itu tarik menarik? Kita bisa perhatikan kalau kita punya dua magnet. Nah, kita ketahui bersama kalau kutub magnetnya itu berbeda, maka dia akan saling tarik menarik. Nah, sedangkan medan magnet itu arahnya adalah dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan ini juga sama, dari utara ke selatan. Dari utara ke selatan sini, dari utara ke selatan. Nah, kita lihat di pertemuan antar kutubnya ini, kalau utara dan selatan itu didekatkan, maka yang terjadi arah medan magnetnya adalah juga berlawanan. Jadi yang satu itu ke bawah, ini ke atas, ini sama, ini ke bawah, ini ke atas, maka dia tarik menarik. Sama seperti ini tadi. Kalau ini satunya ke atas, satunya ke sini, maka dia akan tarik menarik. Nah, begitu juga kalau kutubnya sama, itu akan tolak menolak, karena ketika ini sama kutubnya, arah dari medan magnetnya akan sama. Ini ke atas, ini ke atas, ini ke bawah, ke bawah. Nah, ini sama seperti yang ini ya. Kalau sama berarti dia saling tolak menolak. Nah, itulah kenapa bisa terjadi tolak menolak dan tarik menarik yang dipengaruhi oleh arah arusnya. Itu sebagai basic untuk satu konduktor. Nah, sekarang bagaimana untuk yang coil atau lilitan? Tadi hanya satu konduktor lurus gitu, kita kasih arus. Nah, kali ini kita bikin lilitan kumparan, kemudian kita kasih arus listrik. Nah, apa yang terjadi? Sama seperti yang ini tadi terjadi medan magnet, ini juga terjadi medan magnet. Nah, kita sama seperti yang ini, kita pakai aturan tangan kanan. Kalau kita menggunakan kumparan, itu medan magnet yang terjadi itu akan jauh lebih besar dibanding dengan satu kabel aja. Kenapa? Karena medan magnet tiap kumparan itu akan saling menguatkan antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, bagaimana arah medan magnetnya? Kalau yang ini tadi adalah berupa lingkaran sesuai dengan aturan tangan kanan. Kalau yang ini tidak lingkaran lagi, tapi ini ya, agak oval gitu. Nah, untuk menentukan utara dan selatannya kita sama pakai aturan tangan kanan. Lihat, kalau arusnya itu dari sini dan ini ke depan, ke belakang, ke depan, belakang, depan, dari sana ke depan sini, maka lihat, jadi arah ke sini sesuai dengan ya, ke depan, sana ke belakang, berarti ini sana berarti ini utara, ini selatan. Nah, kondisi seperti ini, medan magnet yang terjadi di dalam itu lurus dan sangat kuat di dalam, dan di luar itu akan lemah. Jadi medan magnet yang terjadi itu sangat kuat di tengah dan lemah di luarnya. Karena ini utara, ini selatan, maka ada arah dari medan magnetnya adalah sini, keluar sana, kembali lagi ke sini, ini sama juga ke sini. Nah, kalau yang ini tadi rumus medan magnetnya adalah seperti ini, mu 0 permeabilitas udara kalikan I dibagi dengan 2πr. Nah, kalau kita bikin lilitan atau kumparan, maka medan magnetnya akan seperti ini rumusnya. B sama dengan mu kalikan N. N itu adalah jumlah lilitannya, kalau dalam hal ini 1, 2, 3, 4, dibagi dengan L. L nya itu adalah panjang dari kumparannya ini. Nah, kalau yang ini tadi gaya tarik menarik atau tolak menolak itu seperti ini rumusnya. Arus I2 kalikan arus I1 dikalikan L nya itu panjang ini ya, panjang konduktor, kalikan mu 0 permeabilitas udara dibagi dengan 2π kalikan RR, itu jarak antara dua konduktor. Nah, kalau dalam hal ini L nya itu adalah panjang dari konduktor, tetapi kalau yang untuk lilitan atau kumparan itu panjangnya adalah panjang lilitan, bukan panjang konduktor, tapi panjang lilitannya. Nah, dari sini pengaruh kekuatan medan magnetnya itu akan ditentukan oleh permeabilitas. Kalau misalkan ini tidak pakai core, tidak pakai inti besi, maka ini adalah sama dengan mu 0 dengan udara.
Kalau ditambah dengan inti besi, maka akan semakin kuat B-nya karena permeabilitasnya itu lebih besar. Nah, jadi kalau kita tambahkan dengan inti besi, maka B-nya akan semakin kuat. Atau kita tambahkan lilitannya. Kalau lilitannya itu kita perbanyak, maka kekuatannya juga semakin besar, kekuatan magnetnya. Atau kalau kita tambahkan arusnya, kalau arus yang kita berikan pada kumparan kita tambah, maka B-nya itu akan juga semakin besar. Nah, yang terakhir untuk meningkatkan kekuatan magnetnya, kita perpendek L-nya, L ini. Jadi kalau panjang lilitannya itu semakin kecil, maka itu dengan jumlah lilitan yang sama itu akan menyebabkan medan magnet yang terbentuk itu semakin besar. Nah, itulah untuk yang kumparan. Semakin banyak lilitan, semakin kuat medan magnet, semakin besar arus, semakin kuat medan magnet, semakin pendek lilitannya, maka maksudnya ini ya, semakin pendek panjang lilitannya, dia akan semakin kuat juga. Lanjut kita membahas tentang gaya dorong magnet. Kalau tadi kita udah bahas bahwa ini gaya dorong antara dua konduktor. Kalau kita kasih arus ini, tetapi kita akan bahas bagaimana gaya dorong terjadi ketika sebuah konduktor yang kita beri arus itu berada dalam medan magnet. Nah, sebagai contoh ini, kalau kita punya dua kutub magnet utara selatan, maka arah medan magnetnya akan mengarah dari utara ke selatan. Berarti yang biru ini adalah medan magnetnya. Atau jumlah garis kayak ini melambangkan dengan kalau dalam pelajaran fisika itu adalah flux magnet. Nah, ketika ini ada medan magnet yang biru, kemudian kita beri konduktor atau kabel di antaranya, kemudian kita aliri arus, maka akan ada gaya dorong. Kalau misalkan magnetnya itu diam ya, maka akan terjadi gaya dorong pada kawat ini, kawat I, kawat hitam ini. Nah, bagaimana arah dari pergerakan kawat ini? Apakah dia menuju kita atau ke sana, ke depan sini, atau ke belakang sana? Nah, untuk bisa mengetahui pergerakan dari kawat ini atau arah gerak kawat, maka kita bisa gunakan aturan tangan kanan lagi seperti yang awal-awal. Ini kalau kita pandang dari sini, dari ini atas ya, dari atas, maka penampakannya dulu seperti ini, utara selatan, tetap ada garis gaya medan magnet. Kemudian kawat ini kita pandang dari atas, berarti seperti ini kawat dari atas. Kalau kita pandang dari atas, berarti itu akan menuju ke kita kawatnya. Jadi kawatnya itu menuju ke kita, maka kita simbolkan titik. Nah, maksudnya arusnya ya, arusnya kan menuju ke atas. Berarti kalau kita pandang dari atas, maka akan menuju ke kita. Ini arah arusnya ke sini berarti. Nah, dengan aturan tangan kanan lagi, kalau ini arah arusnya kan jempol ke atas, maka arah medan magnetnya itu ke sini. Nah, berlawanan arah jarum jam yang hitam ini ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, sekarang bagaimana untuk mengetahui gerakan dari kawat ini ke atas atau ke bawah? Nah, kita bisa kembali dengan logika ini tadi ya. Kalau medan magnetnya itu berlawanan arah, dia tarik menarik. Kalau dia searah, dia akan tolak menolak. Nah, kita lihat medan magnet yang ini ke bawah, ini ke atas. Karena beda arah, maka dia akan tarik menarik, berarti ke atas sana. Berarti kabel ini akan bergerak ke atas sana. Itu kalau dipandang dari sebelah atas. Kalau dipandang dari bawah gimana? Ini ke bawah, ini juga ke bawah, berarti dia akan tolak menolak. Berarti kawat ini akan ditarik ke sana dan didorong dari bawah ke sana. Karena yang di sini tolak menolak, sini tarik menarik, ketarik ke sana berarti. Maka arahnya akan ke atas. Maka arah gayanya itu ke atas ini. Dia sesuai dengan aturan tangan kanan lagi. Nah, bagaimana dengan yang ini? Arah ini dia tidak memberikan kontribusi terhadap gerakan karena dia arahnya tegak lurus terhadap
ini garis medan magnet. Maka yang mempengaruhi gerakannya adalah bagian yang sini dan sini. Nah, sekarang pertanyaan adalah seberapa besar dari gaya dorongnya ini. Gaya dorongan ke atas, atau kalau dilihat dari sini, gaya dorongan ke dalam sana, itu seberapa besar. Nah, besarnya kita bisa rumuskan seperti ini. Bahwa gaya dorong yang ke atas ini adalah sama dengan besar medan magnet ini yang biru dikalikan arus itu berarti arus yang melalui konduktor ini kalikan sin theta, dimana theta itu adalah sudut antara arah B dan arah I. Kalian dari sini, ini arah B dan arah I kan membentuk sudut 90 derajat. 90 derajat berarti sin 90 adalah 1, berarti ini adalah posisi maksimal. Kalau kita konduktornya kita miringkan ke sini, sudutnya semakin kecil, maka ini akan semakin kecil. Jadi posisi gaya dorong maksimal itu ketika nilai sin tetanya adalah nilai sin tetanya itu adalah 1. 1 berarti sudutnya adalah 90 derajat. Itu posisi seperti ini. Sudut antara garis gaya magnet dengan arah arus 90 derajat. Nah, dari persamaan ini kita bisa mengetahui bagaimana cara meningkatkan gaya dorong pada kawat ini. Nah, cara meningkatkan gaya dorong ini itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu meningkatkan medan magnet. Berarti magnet ini bisa kita bikin lebih kuat. Jadi semakin kuat magnet utara selatan ini, maka akan semakin kuat dorongannya. Atau kita tambahkan arus. Semakin besar arus yang kita lewatkan pada konduktor, maka akan semakin kuat juga gaya dorongnya. Atau kita tambahkan L. L itu adalah panjang kawat yang terkena medan magnet L ini. Jadi kalau L ini kita perpanjang, kalau ini kita perpanjang, maka ini juga harus diperlebar itu magnetnya. Maksudnya adalah, ya intinya adalah semakin panjang kawat. Kalau ini misalnya kawatnya pendek ini, berarti nanti gaya dorongnya juga kecil. Semakin panjang kawatnya yang terkena oleh medan magnet, maka akan semakin besar juga gaya dorongnya. Nah, seperti ini adalah rumus dari besar gaya dorong akibat medan magnetnya. Nah, sekarang kita akan menuju ke yang lebih kompleks, yaitu kalau kita tempatkan sebuah satu kumparan di antara medan magnet. Jadi ini ada medan magnet utara selatan dan kita letakkan kumparan di tengah-tengahnya. Nah, apa yang terjadi? Kalau yang ini tadi kita hanya pakai satu kawat, gerakannya seperti ini. Bagaimana kalau kita satu loop tertutup, satu kumparan gitu ya. Nah, bagaimana gerakan yang terjadi? Tapi sebelum kita bahas yang bawah ini, kita coba latihan yang ini dulu. Jadi ada sebuah kawat yang dalam hal ini bentuknya kotak ya, kemudian kita aliri arus arahnya gini. Anggap aja ini sudah kita aliri arus gitu, arahnya seperti ini. Kemudian kita dorong kawat ini ke medan magnet, dimana ini utara, ini selatan. Jadi arah medan magnetnya ke bawah. Nah, ini ada medan magnet, ini ada konduktor yang kita dorong ke sana, membentuk satu siklus tertutup. Kita aliri arus, maka apa yang terjadi? Nah, bagaimana arah gerakan dari kawat ini? Nah, ini bisa kita lakukan analisis dengan cara yang ini tadi ya. Dengan satu kawat ini kita analisis satu persatu dengan hukum tangan kanan ini, dengan aturan tangan kanan satu persatu. Nah, tetapi bagi saya itu lama. Saya lebih suka menggunakan cara yang coil tadi ini. Jadi coil ini searah arusnya, kalau gini berarti dia utara, kalau arusnya ke sana belakang berarti dia utaranya di sebelah kiri. Nah, dengan mengaplikasikan aturan tangan kanan untuk coil, kita bisa mengetahui kutub yang terbentuk akibat arah arus yang melalui satu kumparan ini. Nah, sesuai dengan aturan tangan kanan, ini arahnya ke sini.
gini, berarti ini arah arusnya seperti ini. Kalau seperti ini berarti yang bawah ini adalah utara, yang atas adalah selatan, ya. Berarti yang akibat coil ini, akibat arus pada coil sesuai aturan tangan kanan gini, berarti ini utara, ini selatan. Ini akibat coil. Nah, jadi kita dekatkan itu ya, kita dorong ke mendekati medan magnet, kita dorong pelan-pelan gitu. Maka ketika dia melewati medan magnet yang sebelah ujungnya ini, yang terjadi adalah, lihat, ini selatan dapat dekat dengan kutub utara dapat kutub selatan, maka ini kawat ini akan bergerak ke dalam sana. Nah, jadi kawat ini ketika kita dorong ke sana pelan-pelan, maka begitu terkena medan magnet, ketika mendekati antara magnet ini, maka dia akan ketarik ke dalam, karena ini utara, jadi ini ada magnet kutub utara akibat kumparan ini, dan di atas ini ada selatan ketemu utara, tarik menarik, utara ketemu selatan, tarik menarik, maka dia akan dorong ke dalam. Nah, itu yang terjadi. Nah, kalau kita balik arah arusnya ke sini, maka di sana jadi utara, ini jadi selatan, maka akan ketika kita dorong sini, kita lepas, akan ketolak gini, karena utara ketemu utara, selatan ketemu selatan, maka dia akan tertolak. Nah, karena kondisinya seperti ini arah arusnya, maka dia akan kedorong ke dalam, ketarik. Nah, itu untuk yang kasus yang seperti di atas. Kalau kita dorong dari luar ke dalam medan magnet. Nah, sekarang bagaimana kalau kawat itu, kumparan itu, kita sudah letakkan di dalam medan magnet. Nah, anggap aja ini, jadi kawat ini kita tahan dengan satu poros ya, di tengah-tengah. Gini, kita ikat. Jadi poros ini, kawat ini bisa berputar, bisa gini, tetapi tidak bisa dia, karena poros, maka dia hanya bisa bergerak putar sini atau sini gitu ya. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ketika ini utara, ini selatan, kita lewati arus seperti ini, searah jarum jam arusnya. Nah, ini kita bisa analisis seperti yang ini tadi. Kita pakai satu kawat ini kita analisis dengan aturan tangan kanan, ini juga kita satu tangan kanan, ini juga. Nah, tetapi dengan cara itu kita akan lebih butuh proses waktu yang lama. Nah, saya lebih suka seperti tadi ya, jadi aturan tangan kanannya coil, bukan aturan tangannya satu kawat. Nah, kalau kita pakai aturan tangannya coil, kita lihat arusnya adalah searah jarum jam, berarti gini. Nah, maka yang sana utara, sini selatan. Jadi yang di luar sini selatan, sana utara. Nah, apa yang terjadi? Kalau ini selatan, yang belakang sana utara, ya, selatan, ini selatan, berarti ketolak menolak. Ini ditolak oleh yang selatan dan ditarik oleh utara karena dia kutubnya selatan, maka dia akan bergerak ke sini, ya kan? Berarti kawat ini akan berputar sini, yang sini itu kedorong ke dalam, yang ini kedorong keluar, jadi muternya gini. Coba sekarang kalau kita mungkin agak bingung, ini kita coba gambar yang 3 dimensinya. Ini adalah tampak atasnya dari yang ini. Jadi kalau kita lihat dari atas, maka akan terjadi seperti ini. Bagaimana kalau kita perjelas seperti ini? Ini ada utara, ini selatan. Sekarang posisi yang biru dulu. Yang biru itu posisinya mendatar gini ya. Nah, kita pakai aturan tangan kanan lagi, ini. Maka yang bawah utara, atas selatan. Berarti yang ini akibat yang biru ini, sesuai tangan kanan. Gini ya, berarti ini adalah utara, ini selatan. Nah, ini utara, ini selatan. Ini utara, ini utara. Berarti ditolak oleh yang utara ini, ditarik oleh selatan. Berarti gerakannya itu akan ke sini. Jadi yang ini bergerak, muternya itu ke sini, sana. Karena ini ditarik oleh utara ini, ditolak oleh utara ini, ditarik oleh selatan ini, dan ditolak oleh utara. Berarti dia akan ke sana kan? Nah, karena dia ke sana, maka akibatnya kawatnya ini dia akan berputar yang sebelah sini ke atas, sebelah sini akan ke bawah.
Nah, kondisi itu akan terus berputar. Nah, ketika dia posisi pakai sampai di posisi S yang merah, kan berputar gini. Set. Nah, ketika di posisi S dia akan diem. Kenapa diem? Kita pakai sama aturan tangan kanan lagi. Lihat di sini. Ini utara, ini selatan. Merah, sebentar. Berarti yang akibat yang merah ini menjadi ini kan. Ini utara, ini selatan. Nah, utara ditarik oleh selatan, selatan ditarik oleh, nah dia mentok dia berhenti, lock di sini. Posisinya lock. Jadi kalau posisinya ada awalnya ke sini, gini ya posisinya, dia akan berputar, seret, tak dia berhenti sampai sini. Nah, jadi ini ada torsi, ada putaran ke sini. Ketika tegak lurus dia akan berhenti karena sudah terkunci ini, utara ketemu selatan, selatan ketemu utara. Nah, kondisi berhenti. Nah, itu adalah prinsip kerja dari motor listrik ya, motor listrik DC, di mana dia mengaliri arus pada rotornya di antara dua kutub magnet. Nah, sekarang seberapa besar ini puntiran atau torsi dari gerakan puntiran ini? Kita bisa rumuskan seperti ini. Nah, untuk menghitung berapa torsi ini ya, puntirannya akibat dari kumparan yang kita kasih listrik di antara medan magnet. Nah, kalau untuk menurunkan rumus ini kita harus analisis satu persatu ya, baik kawat yang ini maupun kawat yang ini. Kawat yang ini tidak menimbulkan puntiran karena dia searah dengan medan magnet. Kalau searah kan ini sinyal 0 kan berarti nggak ada. Jadi yang ini tidak menghasilkan gaya, yang ini menghasilkan gaya. Maka kita hanya fokus gaya akibat yang arus ke atas ini dan arus ke bawah. Jadi kalau dalam hal ini gaya pada kawat yang ini dan gaya akibat kawat yang ini. Nah, torsi itu rumusnya adalah gaya kalikan R. Sedangkan gayanya ada dua, F1 dan F2, di mana besarnya adalah sama. Jadi F1 tambah F2 kalikan R. R itu adalah jari-jari. Jari-jari itu berarti dari pusat ini, porosnya kan di sini. Dari sini ke sini, ke kawat luarnya. Nah, karena F1 plus F2 itu sama, F1 dan F2 itu besarnya sama, maka kita bisa tulis torsi sama dengan 2F kalikan R. F itu adalah BIL seperti rumus ini ya. Nah, sin theta kita posisinya di posisi seperti ini adalah kondisi torsi maksimumnya. Ini posisi torsi maksimumnya ketika posisi ini, dan ketika di merah dia adalah torsi minimum atau 0, nggak ada torsinya. Nah, posisi ketika yang biru ini berarti sinnya adalah sin 90 sin 90 derajat, berarti 1 2 BIL kalikan R. 2R ini, 2R itu adalah D. D itu adalah diameter ini, berarti jarak antara kawat ini ke kawat ini itu adalah D. Maka menjadi BILD. Nah, L kalikan D, L ini kan ini yang kawat, bagian kawat yang memotong medan magnet, L kalikan D berarti adalah luas dari area ini. Maka bisa kita tulis BIA kalikan sin theta. Kalau kita tambahkan theta ya, kalau kita mau pengen di setiap posisi kita pakai sin theta. Nah, kalau kita misalkan itu hanya ini satu lilitan, kalau kita punya banyak lilitan, ini n jumlah lilitan, maka kita bisa rumuskan kalikan n BIA sin theta. Kalau jumlahnya 100 ya berarti 100 BIA sin theta. Kalau jumlah lilitannya 50 ya ganti 50 dan seterusnya. Berarti torsi yang terbentuk ini pada motor listrik ya, itu adalah sama dengan jumlah lilitan, jumlah kumparannya ini kalikan B medan magnet kalikan arus kalikan luas, berarti luas ini, luas kumparannya kalikan sin theta. Nah, itu adalah rumus dari torsi yang terbentuk pada motor listrik DC dalam hal ini DC. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana sih ini cara memperoleh rumus ini. Rumus ini B pada medan magnet pada satu kawat, kemudian G
gaya tarik menarik pada dua konduktor yang dialiri listrik, dan juga ini medan magnet yang terjadi pada kumparan. Kita akan cari tahu bagaimana cara memperoleh rumus ini dan rumus ini. Nah, seperti ini cara memperoleh rumusnya. Jadi untuk mengetahui besar medan magnet B dalam satu konduktor yang dialiri arus listrik, maka kita bisa menggunakan hukum Ampere, di mana hukum Ampere itu rumusnya seperti ini, bahwa jumlah dari medan magnet yang sejajar dikalikan delta L itu sama dengan permeabilitas udara kalikan arus. Nah, dalam hal ini berarti ya, B nya itu ini, jumlah B ini dalam setiap delta L, setiap kita ambil yang kecil karena supaya sejajar ya, saling sejajar. Jadi ini delta L ada banyak, kecil-kecil sampai satu lingkaran. Nah, kalau kita jumlahkan B dalam ini delta L nya ada B nya, delta L ada B nya, dan banyak satu lingkaran, maka kita bisa peroleh BB yang kecil itu jadi B besar ini kalikan delta L. Delta L ini kalau kita jumlahkan berarti kan keliling dari lingkaran. Keliling dari lingkaran adalah 2B kalikan R. R itu adalah jari-jari medan magnet ini, sama dengan mu0 permeabilitas udara kalikan arus, maka B nya sama dengan mu0 kalikan I bagi 2πr. Nah, ini rumusnya. Nah, bagaimana jika dua kawat ini bagaimana gaya tarik menarik atau gaya tolak menolaknya? Nah, misalkan ini ada I1, I2, maka gaya atau medan magnet yang terbentuk pada I1 dirumuskan seperti ini ya. Berarti mu0 kalikan I1 dibagi dengan 2πr. Nah, R nya itu adalah jarak antar dua kawat ini. Nah, sedangkan F itu kan BL sin theta. Nah, B nya itu terbentuk akibat B1, maka B1 kalikan I nya kita menganalisis dari I2, maka B1 kalikan I2 L itu panjang ini, panjang konduktornya, kalikan sin theta. Nah, maka F nya itu adalah kita masukkan B nya, B1 nya ke sini, mu0 kalikan I1 dibagi 2πr kalikan I2 kalikan L. Nah, kalau kita rapikan bentuknya, maka mu0 I1 kalikan I2 kalikan L bagi 2πr. Nah, itu cara memperoleh gaya tarik menarik atau gaya tolak menolak antara dua konduktor yang dialiri arus listrik. Nah, sekarang bagaimana cara memperoleh besar medan magnet pada kumparan? Bagaimana bisa terbentuk rumus terakhir seperti ini? Seperti ini ya. Kita sama pakai hukum Ampere, di mana jumlah dari medan magnet yang sejajar kalikan delta L. Delta L yang kecil berarti yang medan magnet yang kecil-kecil dikalikan panjangnya yang kecil-kecil itu dijumlahkan semua, itu sama dengan mu0 kalikan I. Ini adalah konstanta kalau ini tidak pakai core. Kalau core-nya udara, intinya udara, kosong maksudnya ya, kalikan I. Nah, B nya itu kan bentuknya seperti ini ya, dari sini keluar. Nah, tetapi medan magnet yang sangat kuat itu terbentuk di tengahnya dan lurus ya. Nah, sedangkan medan magnet yang terjadi di luar tuh adalah lemah, jauh lebih lemah dibanding dengan yang di dalam. Maka untuk yang luar ini kita abaikan. Maka kita hanya fokus yang di dalam kumparan. Nah, makanya untuk sigma B kalikan delta L itu adalah sama dengan B ini, B yang di tengah kalikan L. L nya berarti panjangnya ini, karena kita abaikan yang di luar ini karena pengaruhnya sangat kecil. Maka B kalikan L sama dengan mu0 kalikan I. Nah, I nya di sini kenapa ada N nya? Untuk yang kumparan itu adalah tiap arus pada tiap lilitan. Misalkan ini satu lilitan itu kan dialiri satu arus. Ini ada lilitan ini kan sama juga dialiri satu arus. Misalkan ini 1 ampere, yang bagian sini medan magnetnya 1 ampere, ini juga 1 ampere, ini 1 ampere, 1 ampere. Nah, jadi tiap-tiap lilitan itu ada arus yang mengalir, maka sesuai dengan jumlah lilitannya. Jadi arus untuk menghitung B itu adalah
jumlah lilitan kalikan arus. Yang berbeda dengan yang tadi ya. Kenapa ini hanya 1I? Karena ini hanya satu lilitan, satu kawat, maka arusnya itu adalah arus yang menembus dari medan magnet ini. Sedangkan yang ini ada banyak dan tiap lilitan memiliki arus, maka seperti ini rumusnya. Jadi I nya itu adalah jumlah lilitan kalikan I. Nah, dengan demikian B nya adalah mu0 kalikan N kalikan I bagi L. Nah, itu adalah cara menentukan medan magnet pada kumparan, medan magnet pada satu kawat yang dialiri arus listrik, dan gaya dorong atau gaya tarik pada dua konduktor. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.